warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi ke materi layanan bimbingan dan konseling. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya di sini pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi layanan bimbingan dan konseling mengenai belajar efektif dan efisien. Nah, tujuan dari belajar efektif dan efisien ini anak-anak bisa memahami hakikat dari belajar, terus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar serta cara yang belajar efektif dan efisien. Nah, selanjutnya agar kita lebih semangat, alangkah lebih baiknya jika kita ice breaking terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada ice breaking ya, yakni untuk mencairkan kebekuan suasana kelas agar kita lebih semangat sebelum menerima materi layanan bimbingan dan konseling. Nah, ice breaking kali ini kita akan bernyanyi motivasi dan gerak fokus. Nah, kita akan menyanyi motivasi yakni dengan belajar efektif. Jadi tirukan Ibu ya. Kalau kau ingin pintar harus belajar. Kalau kau ingin pintar harus belajar. Kalau kau ingin pintar, belajarlah dengan efektif. Kalau kau ingin pintar harus belajar. Nah, semoga nyanyian motivasi belajar ini memotivasi anak-anak untuk selalu giat belajar ya. Nah, selanjutnya kita akan ada gerak fokus. Nah, di sini anak-anak bisa mengikuti gerakan sesuai dengan instruksi dari Ibu. Nah, mungkin yang duduk bisa berdiri dan yang sedang tiduran juga bisa bangun untuk gerak fokus di sini. Nah, jika saya bilang 3, maka peganglah kaki. Jika saya bilang 6, peganglah pinggang. Dan jika saya bilang 9, maka peganglah kepala. Gerakan ini akan dilakukan secara acak. Nah, selanjutnya tadi kita sudah speaking, kita sudah nyanyi, ada tayangan video ataupun film mengenai proses belajar. Nah, mengenai tayangan video ataupun film proses belajar ini sudah Ibu berikan linknya di Google Classroom. Anak-anak bisa membukanya dan bisa melihat serta mempelajari makna dari proses belajar tersebut. Pesan dari Ibu, anak-anak jangan belajar dengan sistem SKS ya, atau sistem tugas semalam. Jadi manfaatkan proses belajar tersebut dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada apersepsi. Nah, apersepsi di sini pada saat ini pendidikan di negara kita belum menunjukkan hasil yang maksimal. Padahal perkembangan teknologi di negara kita ini dari tahun ke tahun semakin pesat. Mengapa bisa menjadi demikian? Nah, salah satunya karena orang-orang di sekitar kita banyak menggunakan alat-alat elektronik, bukan karena menjadi sumber belajar untuk mencari ilmu, melainkan hanya untuk mencari hiburan ataupun kesenangan. Nah, oleh karena itu, kita harus belajar dengan giat secara efektif dan efisien, serta menggunakan banyak sumber-sumber belajar. Nah, salah satunya internet. Seperti saat pembelajaran daring seperti ini, kita mau tidak mau harus dengan internet, harus koneksi internetnya harus bagus. Nah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang sukses. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, kita masuk ke materi mengenai belajar efektif dan efisien. Nah, di sini ada pengertian. Nah, pengertian dari belajar. Belajar itu apa? Belajar adalah salah satu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah pesan dari bahan yang telah dipelajari. Nah, belajar di sini dikatakan sebagai suatu proses karena tingkah laku yang terjadi melalui tahapan-tahapan pada akhirnya menjadikan suatu hasil daripada belajar. Nah, demikian juga bila seseorang siswa ingin mengetahui serta memahami sesuatu dengan baru, maka kita harus melalui proses belajar. Nah, proses belajar di sini akan menghasilkan perubahan yang bersifat intensitas ataupun yang disebut dengan kesengajaan. Nah, kesengajaan positif, efektif, efisien, dan fungsional. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui pengertian daripada belajar, ada
ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini ada faktor internal. Nah, faktor internal di sini ada faktor jasmani atau fisik. Nah, faktor ini jika fisik kita sehat, hasil belajar pun juga akan maksimal. Begitupun juga sebaliknya. Nah, yang kedua ada faktor psikis ataupun kejiwaan. Jika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka hasil belajar pun juga akan menurun. Namun sebaliknya jika kita tidak memiliki gangguan kejiwaan, maka hasil belajar pun juga akan maksimal. Nah, selanjutnya ada kemauan ataupun niat. Nah, kemauan ataupun niat ini datang keinginan dari dalam diri kita sendiri, tulus tanpa paksaan dari orang lain. Gimana? Sudah paham? Lanjut ya. Kita masuk ke kecerdasan. Nah, kecerdasan di sini orang-orang normal itu memiliki IQ berkisar 100 hingga 110. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bisa belajar dengan hasil belajar yang maksimal. Nah, selanjutnya ada minat. Minat di sini adalah ketertarikan terhadap suatu objek yang kita pelajari. Jika kita tertarik untuk suatu mata pelajaran, mungkin salah satunya adalah sejarah. Nah, mungkin kita akan berhasil dalam pelajaran sejarah tersebut. Itu ketertarikan dari dalam diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ada motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan dari dalam diri kita untuk mempelajari sesuatu ataupun pelajaran yang baru. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini ada faktor sarana dan prasarana dan lingkungan sekitar. Nah, faktor sarana dan prasarana ini itu seperti handphone, laptop, komputer, jaringan internet. Nah, jika semuanya mendukung dalam pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung, yakni pembelajaran daring ataupun pembelajaran jarak jauh, jika itu mendukung, maka hasil daripada belajar itu akan tercapai ataupun akan maksimal. Nah, selanjutnya ada lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di sini adalah lingkungan tempat tinggal kita, tempat bermain kita bersama teman-teman. Jika lingkungan kita itu positif, maka hasil belajar pun juga akan maksimal. Dan begitu pun juga sebaliknya. Nah, gimana, sudah paham belum? Lanjut ya. Di sini ada 3 hal yang mendukung belajar efektif. Nah, apa saja yang mendukung daripada belajar yang efektif ini? Yang pertama, belajar mandiri. Konsep pembelajaran inisiatif dari dalam diri sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Terus ada media belajar. Nah, media belajar di sini media pembelajaran yang mengantarkan kita ke suatu proses pembelajaran itu. Nah, sebuah sarana dan prasarananya kita. Selanjutnya ada strategi ataupun cara daripada belajar. Nah, cara kita belajar itu setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang mungkin suka dengan cara belajar di kesepian ataupun tanpa suara, mungkin ada dengan musik dan lain sebagainya. Tergantung anak-anak lebih menyukai strategi ataupun cara belajar yang seperti apa. Nah, selanjutnya di sini ada cara belajar yang efektif dan efisien. Nah, yang pertama di sini ada siapkan dulu buku-buku pelajaran, buku-buku catatan, buku paket LKS yang ingin anak-anak pelajari. Nah, buku tersebut dikumpulkan dengan rapi di atas meja untuk dibaca satu persatu. Nah, yang kedua, kita mulai membaca buku dengan waktu yang bertahap. Jadi jangan sekali dikerjakan. Jadi mungkin 20 menit istirahat lagi, mulai lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita memahami setiap alinea dalam materi tersebut. Maknanya apa dari materi tersebut? Nah, kita catat. Apabila ada yang kurang ataupun kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kepada guru ataupun teman yang mengetahui mengenai materi tersebut. Nah, untuk pelajaran yang ada rumusnya, mungkin anak-anak bisa mencatat terlebih dahulu rumus-rumus tersebut. Mungkin bisa digantungkan di kamar ataupun di meja belajar anak-anak agar anak-anak sering melihat dan mudah menghafalnya. Nah, untuk materi-materi pembelajaran yang bersifat non rumus, itu anak-anak bisa
pergi ke depan cermin, berbicara di depan cermin layaknya anak-anak seorang guru agar anak-anak bisa memahami materi tersebut dengan baik. Nah, kerjakan terlebih dahulu soal-soal yang anak-anak anggap itu mudah. Terus selanjutnya, setelah anak-anak mempelajari itu dengan mudah, maka anak-anak juga seringlah bertanya, seringlah berdiskusi dengan teman-teman anak-anak yang mungkin mengetahui tentang materi tersebut, mungkin dengan teman yang satu bangku ataupun yang berbeda bangku, agar anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Nah, jika juga belum mengetahui tentang materi tersebut, anak-anak bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru yang memberikan materi tersebut. Nah, selanjutnya upayakan anak-anak belajar secara berkelompok. Nah, anak-anak membuat suatu kelompok yang solid ya, yang bisa sehati dengan anak-anak agar bisa mencapai hasil belajar yang maksimal. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya kegiatan aktivitas peserta didik. Nah, kegiatan aktivitas peserta didik di sini tugas buat anak-anak. Nah, untuk anak-anak silahkan dibaca melalui kegiatan peserta didik di sini, yakni kisah inspiratif menentukan prioritas kegiatan mengenai kisah batu, kerikil, dan pasir. Nah, anak-anak bisa membacanya dan mencari maknanya. Nah, makna dari aktivitas peserta didik di sini apa? Anak-anak harus mengetahuinya. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki tugas. Nah, tugas di sini untuk anak-anak, apakah makna daripada belajar efektif tersebut dari kisah tersebut? Nah, mungkin di sini Ibu, nah itu dia, ada tugas buat anak-anak mencari apakah makna dari kisah tersebut. Nah, itu tadi kisahnya itu mengenai hal apa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin nah, jawaban itu silakan anak-anak kirim di layanan Google Classroom di laman komentar. Mungkin Ibu bisa melihatnya nanti. Pendapat anak-anak dari kisah tersebut itu maknanya seperti apa. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila anak-anak belum memahami materinya, anak-anak bisa bertanya langsung dengan Ibu. Dan mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih untuk waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.